dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Manusia dengan saya Naskia Maulida Hafik dengan NPM 2023 1450 1139 dengan teman saya Mayang Febriani dengan NPM 2023 1450 1199. Kami akan membahas materi tentang orientasi pelatihan dan pengembangan karyawan dengan dosen pengampu Ibu Mira Miranda. Selamat menyaksikan video dari kami, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Orientasi karyawan. Orientasi karyawan adalah proses perkenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membantu karyawan baru untuk lebih memahami visi, misi, budaya, kebijakan, dan prosedur organisasi. Organisasi sendiri berfokus pada pengenalan lingkungan kerja, tugas utama, tanggung jawab, dan juga membangun hubungan antara tim dan manajer. Hal tersebut juga dapat memberikan informasi dasar tentang mereka dan bagaimana cara untuk berkontribusi sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Organisasi sangat efektif untuk membantu karyawan baru agar merasa nyaman, mengurangi kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempercepat adaptasi dalam lingkungan kerja. Pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan sendiri adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat mencakup pelatihan teknis, pengembangan soft skills, mentoring, hingga program pembelajaran formal atau informal lain. Pengembangan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja para karyawan, dapat membantu pengembangan potensi karyawan, dan menyiapkan mereka untuk bertanggung jawab penuh atau peran baru di masa depan. Pengembangan karyawan ini juga membantu meningkatkan kualitas, kepuasan kerja, dan loyalitas terhadap perusahaan. Dan juga perusahaan harus mendukung penuh pengembangan karyawan yang cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap menghadapi perubahan di industri. Tahapan organisasi dalam memahami visi, misi, dan orientasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman jangka panjang ada 3. Yang pertama, visi dan misi. Karyawan baru diperkenalkan dengan visi dan misi perusahaan untuk memberikan pemahaman tentang tujuan jangka panjang dan peran yang diemban perusahaan di pasar. Hal tersebut membantu karyawan mengikatkan pekerjaan mereka dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, penanaman nilai perusahaan. Penanaman nilai perusahaan dapat mencerminkan prinsip dan budaya yang dijunjung tinggi dalam lingkungan kerja. Dengan memahami nilai tersebut, karyawan menyesuaikan diri, sikap, perilaku, dan cara kerja yang sejalan dengan ekspektasi perusahaan. Yang ketiga, membangun rasa kepemimpinan dan kompeten. Membangun rasa kepemimpinan dan kompeten yang dapat membantu karyawan bisa merasa menjadi bagian dari perusahaan sejak awal dan mereka dapat termotivasi untuk berkontribusi karena merasa bahwa tujuan dan nilai perusahaan juga relevan dengan kinerja mereka. Tahapan orientasi karyawan. Yang pertama, penyambutan awal. Ini sendiri menyambut perkenalan dasar, seperti penyambutan oleh tim HRD atau atasan langsung. Karyawan juga akan diperkenalkan dengan tim dan juga diajak untuk berkeliling kantor. Karyawan baru juga diberikan informasi praktis seperti jam kerja, tata cara administrasi, dan juga aturan perusahaan yang berlaku. Pengenalan perusahaan. Perusahaan memberi informasi tentang visi, misi, nilai, sejarah perusahaan, dan juga budaya kerja.
Hal tersebut bertujuan agar karyawan dapat memahami arah perusahaan dan bagaimana peran mereka untuk mendukung tujuan besar perusahaan. Biasanya disertakan juga dengan materi mengenai struktur organisasi, sehingga karyawan baru dapat memahami posisi mereka dalam hierarki perusahaan. Yang ketiga, pelatihan dan pembekalan. Karyawan baru diberikan pelatihan yang diperlukan untuk peran mereka, termasuk pengetahuan teknis atau prosedur yang harus diikuti dalam pekerjaan. Pembekalan tersebut bisa mencakup sistem atau perangkat lunak yang digunakan untuk perusahaan, proses internal, hingga dasar keamanan kerja. Untuk selanjutnya, pengenalan tugas dan peran. Karyawan akan diberikan penjelasan secara rinci mengenai tugas utama yang harus mereka kerjakan, target yang diharapkan, dan alur yang harus diikuti dari atasan langsung. Biasanya tentang apa yang diharapkan dalam pekerjaan harian atau bulanan. Untuk yang kelima, pendampingan dan mentoring. Ada beberapa perusahaan yang memberikan pendamping atau mentor untuk membantu karyawan baru untuk menyesuaikan diri. Mentor tersebut juga bisa menjadi sumber untuk bertanya dan berkonsultasi selama beberapa minggu pertama. Pendampingan atau mentor ini dapat membantu karyawan baru merasa lebih nyaman dan dapat membangun hubungan baik dengan rekan-rekan kerja. Untuk selanjutnya, nomor 6, evaluasi awal dan umpan balik. Setelah beberapa minggu atau bulan, perusahaan biasanya melakukan evaluasi awal untuk melihat adaptasi dan kinerja karyawan baru. Umpan balik dari atasan langsung atau mentor bisa membantu karyawan baru untuk memahami aspek yang perlu ditingkatkan dan memastikan mereka berada di jalur yang benar. Untuk selanjutnya, ada jenis-jenis pelatihan karyawan yang sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau peran karyawan. Untuk yang pertama, ada latihan induksi atau orientasi. Untuk yang kedua, ada latihan teknis atau technical training. Untuk yang ketiga, latihan kepemimpinan atau leadership training. Untuk yang keempat, ada latihan kepatuhan atau compliance training. Untuk yang kelima, latihan keselamatan kerja atau safety training. Untuk yang keenam, ada latihan perkembangan karir atau career development training. Untuk yang ketujuh, ada latihan layanan pelanggan atau customer service training. Untuk yang ke-8, ada penjualan dan pemasaran atau sales and marketing training. Untuk yang terakhir, ada pelatihan inovasi dan kreativitas. Program pelatihan berkelanjutan. Program pelatihan berkelanjutan adalah insentif yang dirancang untuk membantu karyawan agar terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka sepanjang karir di perusahaan. Program berkelanjutan ini bertujuan agar karyawan tetap relevan, kompeten, dan siap menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Program pelatihan berkelanjutan seperti kursus online dan e-learning, sertifikat profesional, workshop dan seminar pelatihan teknis, program mentorship dan coaching, program kepemimpinan, konferensi dan networking event, rotasi jabatan, pelatihan keterampilan lintas fungsi, program pengembangan karyawan berpotensi tinggi, in-house training atau bootcamp, feedback dan review berkala. Strategi pengembangan karyawan. Strategi pengembangan karyawan melibatkan program pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dan soft skills, seperti pelatihan kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi tim. Selain itu, perusahaan dapat memberikan pembelajaran melalui mentoring dan coaching untuk mendorong pertumbuhan individu secara langsung.
Melalui penugasan rotasi kerja dan proyek lintas departemen, karyawan mendapatkan pengalaman baru dan kesempatan untuk belajar di lingkungan yang berbeda. Evaluasi kerja secara berkala serta umpan balik konstruktif yang penting untuk mengidentifikasi area pengembangan yang spesifik. Perusahaan dapat melengkapi strategi ini dengan memberikan akses ke kursus online, lokakarya, dan seminar untuk mendorong pembelajaran berkelanjutan. Fasilitas pendukung karyawan. Fasilitas pendukung karyawan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan kerja, sehingga para karyawan dapat bekerja lebih produktif dan seimbang. Fasilitas pendukung karyawan secara umum seperti fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, dan olahraga fleksibilitas kerja, fasilitas rekreasi, dan hiburan dukungan keseimbangan kerja hidup, work-life balance, subsidi transportasi dan makan, program pengembangan dan edukasi, insentif, dan tunjangan tambahan. Manfaat pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan sendiri bermanfaat bagi karyawan dengan memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri dalam menjalankan peran mereka. Program pengembangan ini memungkinkan karyawan untuk terus berkembang dan menambah nilai pada karir mereka, serta membuka peluang promosi atau peningkatan posisi di perusahaan. Karyawan juga akan merasa lebih dihargai dan puas dengan pekerjaannya, yang pada akhirnya berdampak pada loyalitas dan motivasi untuk bekerja lebih keras dan berkontribusi secara maksimal. Manfaat pengembangan karyawan. Bagi perusahaan, pengembangan karyawan mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas kerja tim. Karyawan yang terlatih dan kompeten cenderung lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, sehingga membantu perusahaan cepat mencapai target dan mempertahankan daya saing di pasar. Selain itu, pengembangan karyawan dapat mengurangi tingkat turnover karyawan dan meningkatkan budaya kerja yang positif, di mana karyawan merasa didukung untuk belajar dan berkembang. Dengan demikian, pengembangan karyawan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga membantu perusahaan menarik dan mempertahankan talent terbaik. Kesimpulan, orientasi pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan membantu karyawan baru beradaptasi dan meningkatkan keterampilan untuk mendukung visi perusahaan dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif. Melalui tahapan orientasi karyawan yang mencakup pengalaman perusahaan, budaya kerja, serta prosedur operasional, karyawan dibekali pemahaman dasar mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Jenis-jenis pelatihan karyawan, seperti pelatihan teknis, soft skill, dan kepemimpinan, diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pengembangan, yang juga mencakup rotasi jabatan dan program mentoring untuk meningkatkan kemampuan lintas fungsi. Fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan, program keseimbangan kerja hidup, serta akses ke platform pembelajaran online mendukung kesejahteraan dan kenyamanan karyawan. Pengembangan karyawan memberikan manfaat besar, seperti peningkatannya produktivitas, retensi karyawan yang lebih tinggi, dan kesiapan untuk menempati peran strategis. Program pelatihan berkelanjutan memastikan karyawan terus mengembangkan keterampilan yang relevan untuk mengikuti perubahan dan inovasi di industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.